Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar adik-adik? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Muhammad wa ala alihi wa ta'ala yang kita masih bisa bertemu pada memulai pembelajaran. Marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita, ya. Amin. Baiklah, tanda absen dulu aja ya. Agus Gunawan. Sakit. Sakit apa? Soalnya tadi bilangnya sakit aja. Oh, mengirim surat. Enggak. Siti Zahratul Fauziyah. Hadir. Rijal. Rijal izin. Raudatun Nisa. Hadir. Nur Laila. Izin. Baiklah, pembelajaran saat ini kita membahas tentang hukum bacaan lam dan ro ya. Sebelum ke materi, saya akan membacakan dulu atau tujuan pembelajaran kita dan lam dan ro ini ya. Baiklah, indikator yang pertama ada khusyuk dalam belajar dengan tajwid. Nah, ini tuh bisa membaca Al-Quran dengan hukum bacaan tajwid yang baik dan benar ya. Kemudian menyebutkan pengertian hukum bacaan Al-Quran surat Al-Humazah ayat 100. Indikator yang kedua yaitu menunjukkan perilaku sesuai dengan hukum bacaan dalam Al-Quran. Indikator selanjutnya yaitu menunjukkan perilaku sesuai dengan hukum dalam Al-Quran dan hadis. Tujuannya itu agar kita membaca Al-Quran sesuai dengan hukum yang ada dalam tajwid, yang ada dalam Al-Quran ataupun bacaan yang dalam hadis. Sebenarnya indikator banyak, cuma disampaikan ya. Selebihnya tulis materi terlebih dahulu. Ada hukum bacaan lam. Sebelumnya ada yang tahu ada berapa sih hukum bacaan lam dalam tajwid? Nggak tahu. Oke. Saya kasih tahu hukum bacaan lam tajwid itu ada dua ya. Yang pertama ada lam
tafkhim atau tebal. Apa? Atau Sebab. Nah, di sini kita lihat pengertiannya. Yang pertama adalah tafhim. Lam dibaca tebal. Nah, lam tafhim, lam dibaca tebal dalam lafzul jalalah. Nah, lafzul jalalah di sini yang dimaksud adalah lafaz Allah ya. Dalam lafzul jalalah yang didahului oleh huruf berharakat fathah atau dhammah. Artinya ma'allah. Ma'allah. Di sini ada huruf berharakat. Di sini ada lafzul jalalah yang dimana contoh ini contoh bacaan lam tafhim. Ada yang bisa menyebutkan contoh? Nah, di sini Tete memberikan satu contoh lafaz bacaan lam tafhim yaitu ma'allah. Adik-adik ada yang bisa menyebutkan lagi selain contoh di sini hukum bacaan lam tafhim? Saya. Ya, apa contoh bacanya? Qul huwallahu ahad. Ditulis dulu ya. Kata Siti Zahratul Khawaljiyah, Qul huwallahu ahad. Benar tidak? Benar. Benar ya. Di sini ada huruf berharakat fathah, kemudian ada lafzul jalalah. Lafzul jalalah, pinter. Ya, bagus ya, benar contohnya. Kemudian karena di sini huruf lam tafhim dibaca keadaan yaitu dibaca apabila huruf lafzul jalalah yang didahului oleh huruf berharakat fathah dan berharakat dhamma. Kemudian di sini Teteh contoh yang kedua yaitu lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharakat dhamma. Ya, kemudian contoh selanjutnya yaitu lafzul jalalah oleh huruf yang berharakat dhamma. Contohnya Abdullah. Ini huruf yang berharakat dhamma dan di depannya ada huruf lafzul jalalah. Ini juga sama dibacanya tafhim Abdullah atau tebal ya. Ma'allah, qul huwallah itu dibacanya tebal. Kemudian ada yang bisa lagi memberi contoh bacaan lam tafhim. Di sini ada yang memberikan contoh lam tafhim tapi didahului oleh huruf berharakat dhamma. Ya,
Ya, Raudatun Nisa. Apa lafadznya? Warahmatullah. Warahmatullah. Benar? Benar. Benar ya? Benar ya? Pinter ya? Ini huruf berharokat to. Kemudian di sininya adalah jul jalalah. Itu dibacanya sama lam takfim atau Tebal. tebal. Kemudian yang kedua yaitu ada lam tarkik. Lam tarkik atau dibaca tipis. Nah, lam tarkik di sini sama ya. Ini hukum bacaan lam kedua yaitu ada apa tadi? Lam tarkik atau dibaca tipis. Ini atau lam yang dibaca tipis ini sama. Ada dua keadaan. Yang pertama, mereka sudah tuliskan ya, apabila huruf lafzul jalalah didahului oleh huruf yang berharokat. Contohnya, jadi lafzul jalalah ada huruf yang berharokat kasroh. Kemudian lam tarkik bisa dibaca dalam keadaan yang kedua yaitu jalalah ini berarti dibaca Tarkik. tarkik. Contoh selanjutnya, ada yang bisa memberi contoh lagi enggak? Semua huruf lam selain huruf lafzul jalalah. 3. Siapa ada yang bisa memberikan contoh? Saya. Ya, apa contoh lafaznya? Wakul lama. Wakul lama bisa. Ya, anak-anak. Nah, jadi di sini hukum bacaan lam terdapat dua, yaitu lam takfim atau dibaca tebal dan lam tarkik dibaca tipis. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah sudah paham. Kalau begitu bagus ya. Ya. Sekarang kita pindah ke hukum bacaan yang kedua. Hukum bacaan apa? Hukum bacaan? Ro. Nah, kemudian kita beralih kepada hukum bacaan ro. Masih semangat adik-adik? Masih. Ya. Kalau misalkan teteh ngomong, kalau misalkan teteh tanya, masih semangat adik-adik? Kalian jawab, jangankan hari ini, besok pun masih, oke? Oke. Sekali lagi, masih semangat adik-adik? Jangankan hari ini, besok pun masih. Semangat ya. Masih. Kita ke hukum bacaan yang kedua, yaitu hukum bacaan ro. Ada yang tahu sebelumnya hukum bacaan ro itu ada berapa? Ada 3. Coba sebutkan apa aja. Takrik, jawajul wajhi. Benar? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba sebutkan itu. Takrim, takrik, jawajul wajhi. Ada yang tahu sebelumnya hukum bacaan ro ada berapa? Berapa? Ada 3. Coba sebutkan. Takrim, takrik, jawajul. Ada yang bisa menyebut, ada yang tahu hukum bacaan ro sebelumnya ada berapa? Ada 3, Bu. Iya, coba sebutkan apa aja. Yang pertama itu tafhim, terus yang kedua tarkik, terus yang ketiga jawazul wajhain. Iya, bagus. Pintar sekali ya, udah tahu ada berapa. Tahu saja tadi ada 3, ada tafhim, tarkik dan jawazul wajhain. Benar ya? Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada tafhim.
Tidak. Tiga. Baiklah, tadi huruf bacaan lam sudah dijelaskan. Sekarang yang kedua itu hukum bacaan ro. Jadi sudah disebutkan juga hukum bacaan ro, terdapat 3 hukum dalam ilmu tajwid. Yang pertama tafkhim, kedua tarkib, dan yang ketiga yaitu jawazul wajhain. 3. Baiklah, sambil dijelaskan, sambil kalian perhatikan ya apa yang sudah ditulis. Yang pertama yaitu ro tafkhim. Ro tafkhim atau ro dibaca tebal. Yaitu ro bisa dibaca apabila terdapat dalam 3 keadaan. Ro, coba bacakan keadaan yang pertama ro dibaca tafkhim apabila apa? Contohnya apabila Bila berharakat fathah atau fathain. ya, ro dibaca tafkhim, keadaan yang pertama kata rodo jika huruf ro berharakat fathah atau fathatain. Bisa di sini dilihat ya contohnya, yaitu ro berharakat fathah seperti robbukum. Banyak ya di dalam Al-Qur'an selain robbukum ada gufrolahu, ada alam taro ya. Jadi setiap huruf ro yang itu dibaca tafkhim atau tebal. Yang kedua atau fathatain, yaitu seperti salah satu contohnya itu khairon, dan banyak lagi contoh dalam Al-Qur'an. Keadaan yang kedua yaitu jika hurufnya berharakat dhammah atau lain. Bisa dilihat contohnya, yang pertama ada ruzikna dan yang kedua ada ghafurun. Keadaan yang ketiga jika roh berharakat sukun setelah huruf berharakat fathah atau fathatain seperti wa arsala dan turhamun. Kemudian keadaan yang ketiga yaitu jika roh berharakat sukun setelah huruf berharakat fathah atau berharakat dhammah seperti contohnya itu wa arsala dan turhamun. Kemudian hukum yang kedua yaitu ada hukum ro tarkik atau dibaca tipis. Sama, ada 3 keadaan juga. Yang pertama, jika ro berharakat kasroh atau kasrotain. Contohnya yaitu abrihim fi kasirin. Kemudian keadaan yang kedua, jika ro berharakat sukun dan huruf sebelumnya berharakat kasroh. Contohnya di sini bisa basyirhum, ro-nya berharakat, huruf ro berharakat. Keadaan yang ketiga itu jika huruf ro diwakafkan dan huruf sebelumnya ya sukun. Di sini biasanya ada wakaf ya, seperti salah satu tanda wakaf. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ataupun akhir ayat biasanya ya. Ini huruf ro-nya berharakat, huruf ro-nya diwakafkan dan huruf sebelumnya ada ya sukun, dibacanya qadir gitu ya. Kemudian hukum bacaan yang ketiga ada jawazul wajhain. Jawazul wajhain ini keadaan huruf ro boleh dibaca tebal atau dibaca tipis. Syaratnya jika huruf ro disukun atau huruf ro berharakat sukun ya, dan huruf sebelumnya di kasroh, sedangkan setelah huruf ro sukun itu ada huruf isti'la yang di kasroh, seperti contohnya min airdihi. Ini ro sukunnya sebelumnya berharakat kasroh huruf ain ini, dan setelah huruf ro sukun itu ada huruf isti'la. Huruf istilahnya itu huruf do ya. Di sini bisa dilihat huruf istilahnya. Ada sod, do, ada ko, go, ko, dan ko. Nah, inilah penjelasan seputar bacaan ro. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah kalau sudah. Baiklah, pembelajaran ini cukupkan ya. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu bacakan kesimpulannya. Jadi pembahasan kita kali ini adalah lam dan ro. Pembacaan lam terdapat 2, yaitu pembacaan lam tafkhim
dan lam tarkik. Tafhim artinya tebal dan tarkik artinya tipis, tadi sudah dijelaskan ya. Yang kedua yaitu hukum bacaan roh. Hukum bacaan roh tiga yaitu tafhim, tarkik dan jawazul wajhain. Dan tadi juga sudah dijelaskan ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, ibu kasih pekerjaan rumah atau PR. Nanti kalian tuliskan huruf, tuliskan lafaz atau bacaan lam dan ro yang terdapat dalam Quran surah Al-Humajah dan At-Takasur ya. Baiklah, mungkin cukup di sini pembelajaran kita kali ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca ayatul hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, dapat kita gunakan atau dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari cara membaca hukum bacaan lam dan ro. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Kalau gitu ibu pamit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.